Saya pengen gimana caranya ini bisa menegakkan keadilan, Pak. Ribet kalau soal perceraian dah. Suatu pekerjaan dibenci sama Allah itu kan ya bercerai ya. Tapi halal, Ji. Tapi halal. Tapi halal. Peribahasa kata kalau kita beli barang kalau emang masih bisa dibenerin, benerin. Kalau udah nggak bisa dibenerin, ganti yang baru. Iya sah, karena ormas itu kan sebagai lembaga kontrol gitu, Ji. Kontrol sosial, Ji. Sosial kontrol gitu, Ji. Ya oknum itu ada di mana-mana, Ji. Jangan kan cuma di ormas, Ji. Iya. Di instansi-instansi negara yang resmi aja ada aja kan, Ji. Makanya KPK kan sering banget tuh bagi-bagi rompi buat mereka. Iya. Rompi oren ya? Iya. Saya pengen tahu juga itu proposal tujuannya untuk apa. Jangan sampai orang nyumbang sia-sia. Karena kan kita nggak tahu nih ormas bener-bener punya kegiatan apa enggak. Karena banyak oknum yang mengatasnamakan ormas nih. Jadi gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Gara-gara oknum yang sedikit ngerusak semuanya gitu. Emang hidupnya gitu kali, Ji, dari proposal ke proposal, Ji. Dari proposal ke proposal. Mudah-mudahan ya kita orang-orang Betawi nggak ada yang hidupnya dari proposal ke proposal. Tapi kita bener-bener punya usaha yang mantep. Jakarta kota kita. Bukan punya fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara di mana saja Anda berada, semoga sehat selalu. Kembali bersama saya Bapak RT Ongkong yang malam hari ini kedatangan rekan-rekan saya. Ini orang-orang hebat, orang Betawi yang menguasai di bidang hukum tuh. Jangan dikira Betawi nggak ada yang main di bidang hukum. Kalau kemarin katanya Betawi mah paling dagang, ngojek. Ini ada yang di bidang hukum. Bersama podcastnya Betawi Bacot. Embang badan kurus disebut langsing, kecil awi nyari bekicot. Daripada abak empok itu pusing, mendingan tonton podcast Betawi Bacot. Ya nih sebelumnya saya mau kenalan dulu nih sama abang yang pecinya hijau nih, identik banget nih, peci hijau, peci merah, peci hitam. Biasanya tuh ini Betawi, tradisi Betawi pakai kopiah ya bilangnya bang ya, kalau kopiah. Ini dengan siapa bang? Saya nama asli Muslihan Aulia Haris, biasa kita di media panggilan kita advokat peci hijau, APH. Advokat peci hijau. Wah ini tuh ternyata bukan peci merah doang ada, tapi advokat peci hijau. Iya masya Allah. Tinggal di mana bang? Saya asli Kalibata Pulau. Kalibata Pulau. Oh berarti itu deretan warung buncit ya. Betul, Pancoran. Selain ada Bang Muslih juga ada siapa ini? Aneh nama Abdullah. Tinggal di Kapuk. Asli Abak Kojang Umi TSS. Duri. Tambora. Jakarta Barat. Barat. Ini orang barat berarti. Iya. Makanya agak bule. Ya. Kalau saya bulenya bule potan. Oke ya. Saya mau tanya nih ya bang. Yang saya dengar itu advokat peci hitam itu orang Betawi banyak. Wah, asli Betawi kita bang. Asli Betawi. Bener-bener itu abang jadi advokat. Betul bang. Tuh saudara, tuh orang Betawi jadi advokat. Advokat ya bukan alpukat, ingat. Advokat. Kalau alpukat enaknya di jus. Itu abang di bidang hukum itu apa semuanya gitu bang? Jadi kan sebenarnya ini kalau advokat itu sama kayak dokter kan ya, harus ada spesialis tertentu gitu kan. Nah selain kita ada spesialis tertentu, kita juga megang semuanya bang. Gitu. Jadi bukan cuma satu bidang kompetensi saja yang harus kita kuasain. Cuman kalau ada yang namanya orang minta bantuan ke kita, orang datang, apalagi orang susah yang datang ke kita nih, nah itu kita bantuin bang, apapun perkaranya bang. Berarti kayak lembaga bantuan hukum berarti bang ya? Bisa begitu bang. Waduh mantap. Itu kalau khususnya apa tuh bang? Kan kalau tadi dokter ada nih khusus kulit, khusus gigi, kayak saya nih, saya nggak pernah ke dokter gigi nih, makanya kurang giginya. Itu
Itu khususnya ada apa? Biasa kita kan namanya di tanah Betawi, tanah kelahiran kita kan ya gitu. Paling banyak masuk masalah pertanahan, masuk juga ke kita. Pertanahan itu agraria kali ya? Ya bisa. Betul, gitu. Ya, agraria. Arti juga agraria. Deh. Menyangkut tanah warisan, sengketa tanah begitu. Betul Bang. Nah ini menarik nih. Kalau soal pertanahan biasanya kan ya banyak sekali tuh kejadian khususnya di Jakarta yang khusus di orang Betawi nih Bang ya. Itu kadang saudara sama saudara ribut gara-gara tanah warisan. Itu sering dapat kasus kayak gitu Bang. Ya sering juga Bang dapat seperti itu Bang, permasalahan seperti itu. Jadi kan di awal mulain dari anak-anak ini ahli waris gitu. Harus itu begitu orang tua meninggal, nah itu harus langsung diparuit Bang, dibagi-bagi gitu. Yang sering jadi sengketa adalah orang tuanya meninggal sudah kapan tahu gitu kan, udah puluhan tahun. Nah, ini baru jadi keributan nih antar saudara gitu. Ini palingnya masalah yang sering kita terima nih. Itu yang sering banget masuk tuh perkara-perkara seperti itu. Iya. Jadi jatuhnya rebutan warisan. Rebutan warisan. Oh, enak Betawi jangan sampai ada rebutan warisan dah. Ya, jangan sampai. Terus penyelesaiannya gimana tuh Bang? Iya, penyelesaiannya kan sebenarnya kalau di hukum itu kita pakai dua. Yang pertama itu ada hukum Islam. Kalau hukum Islam sebagaimana di Al-Quran tuh pembagiannya gitu. Dan ada juga menurut undang-undang perdatanya ada juga tuh di hukum positif di Indonesia ada juga mengatur itu. Jadi kita prioritas yang pertama itu melalui Al-Quran dulu, ajaran Islam dulu yang kita pakai tuh terkait warisan. Berarti masuk ke ilmu fikih dong nih ya. Wah. Bab mawaris. Wah, iya nggak kalau gitu. Wah ternyata di hukum negara itu harus sinkron dengan hukum agama juga kalau gitu Bang ya. Oh iya, harus beriringan. Harus beriringan ya. Beriringan, benar. Luar biasa. Betul gitu. Iya, betul. Harus beriringan tuh. Bangga kita orang Betawi ada yang menguasai di bidang hukum negara tuh. Hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah kalau Abang Abdullah, saya panggil Abang Abdullah deh ya. Iya, siap. Ya. Itu sama dihukum juga Bang? Iya, benar. Tuh, dihukum. Kalau saya pagi ngambil komputer, sore dihukum kalau saya. Kriminal ya. Spesialnya tuh di bidang apa tuh Bang? Kalau Bang Abdul? Kita sebenarnya advokat itu palu gada, Ji. Apa lu minta gua ada? Apa lu mau gua gade. Ya. Gak di sekolahin. Iya kebetulan aneh diamanatin sama senior aneh suruh pegang sebagai direktur LBH-nya Pemuda Kaum Betawi, Ji. Wih, Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Kaum Betawi. Bener, Ji. Luar biasa. Nah, Pemuda Kaum Betawi ini ormas atau apa tuh Bang? Ya perkumpulan, Ji. Pokmas ya, kelompok masyarakat Yes, gitu. iya, Ji. Pemuda Kaum Betawi. Di mana sekretariat itu Bang? Di Ciganjur, Ji. Di Ciganjur. Dekat Kebagusan sini, Ji. Oh, nggak jauh-jauh dari sini ya. Iya. Nah, itu biasanya tuh yang masuk ke LBH-nya Abang tuh apa aja tuh Bang tuh? Apa aja kemarin kita kebetulan lagi pegang perkara ada aliansi sopir Jakarta, Ji, yang ngegugat Koperasi Ame Transjakarta karena mereka dirumahkan secara sepihak tanpa dapat kompensasi apapun gitu, Ji. Oh, jadi mendampingi aliansi supir-supir yang ada di Jakarta. Iya, Ji. Luar biasa tuh, supir didampingin dari LBH-nya Pemuda Kaum Betawi. Saya orang Betawi bangga loh. Pemuda Kaum Betawi punya lembaga bantuan hukum yang mau membantu aliansi supir-supir yang ada di Jakarta. Itu jarang, itu luar biasa. Itu bagaimana selanjutnya itu? Iya, ini masih proses mediasi. Nanti kalau proses selanjutnya kita undang juga, Ji, ente sebagai saksi hidup gitu lah, Ji. Waduh, alhamdulillah kalau saya memang diundang buat menyaksikan sebuah hal-hal yang baik, insya Allah menjadi barokah buat saya. Amin. Karena al barakatu ziyadatul khair, keberkahan itu menambahnya kebaikan. Luar biasa tuh, bangga sebagai orang Betawi. Nah, kalau boleh tahu di LBH-nya Pemuda Kaum Betawi ini nggak cuma ngurusin kayak misalnya aliansi supir-supir, kasus-kasus lainnya juga tentunya Ada, Ji. apa aja tuh? Kayak perburuhan, tanah, pidana, perdata, apa aja, Ji.
Ini kalau perburuan berarti ke ini dong ya, apa sih namanya tuh, ketenaga kerjaan dong. Iya benar Ji. Luar biasa, berarti para tenaga kerja jangan takut. Nih udah ada lembaga bantuan hukum dari pemuda kaum Betawi itu. Serikat kerja ya? Bisa serikat kerja, bisa juga dari pengusaha juga Ji. Dari pengusaha. LBH-nya pemuda kaum Betawi. Cakep nggak? Tangan dulu saudara. Bangga Betawi, jadi nggak bisa dianggap sepele ini kita nih orang-orang Betawi nih. Hukum ada, hukum agama ada. Bener kata Bang Abdullah, palu gak ada. Apa lu minta? Gua ada. Betawi seri aja ogah. Ya, kembali ke Bang Musli. Siap Bang. Oh, berapa tahun Bang di advokat ini Bang? Saya itu di advokat sebenarnya hitungannya baru juga Pak. Baru. Dari 2022 kali ya, 2022 akhir gitu saya sudah menjadi advokat Pak. Gitu. Sebenarnya sih pengen jadi advokat itu dari sejak lama, dari lulus kuliah pengen buru-buru jadi advokat, cuman waktu itu keenakan kerja Pak. Keenakan kerja Pak gitu. Jadi kerja kita lihat adanya ketimpangan dari keadilan itu gitu. Jadi kita benar-benar terjun tuh gitu, daripada kita berpangku jadi pegawai gitu kan. Wah, saya pengen gimana caranya ini bisa menegakkan keadilan Pak gitu. Tuh, luar biasa tuh. Kemarin ada yang nanya, Betawi katanya kalah saing, Betawi kagak visioner. Ini dijawab ini sama Bang Musli itu. Nih, daripada apa, gua kerja begini-begini doang, bagaimana caranya gua bisa apa tadi? Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi nggak terbatas di satu perusahaan aja Pak. Cita-cita yang mulia, menegakkan keadilan. Tuh, itu dulu kuliah di mana Bang? Saya di Tangerang Mbak. Iya, di daerah Tangerang itu ada salah satu universitas, saya di situ Mbak kuliahnya Mbak. Gitu. S1 di situ. S1 di situ Mbak. Nah, menuju ke advokat melanjutin ke S2 atau gimana? Belum Mbak. Jadi kalau menjadi advokat itu kan setelah lulus S1 kita harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA sebutannya. Sudah setelah PKPA baru kita ngikut masuk namanya UPA, ujian profesi advokat. Gitu. Setelah ikut UPA, ujian profesi advokat, nah kita biasa magang dulu tuh 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Gitu. Setelah magang 2 tahun di kantor advokat, baru kita diangkat, dilantik dan disumpah nih Pak nih. Kita disumpah di pengadilan tinggi gitu. Di sana kita menyampaikan atau mengucapkan janji tuh, sumpah kita tuh gitu, bahwa harus menegakkan yang benar gitu kan. Makanya advokat ini punya julukan atau bahasa keren itu Officium Nobel, yaitu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Gitu. Jadi benar-benar disumpah, harus jangan sampai nih membela hanya yang bayar. Gitu. Jadi membela yang benar juga. Bukan membela yang bayar, Iya, tapi membela yang benar. Betul Pak. Luar biasa. Iya. Nah, sampai saat ini dari 2022 ya. Iya, betul. Sekarang masuk ke 2026 itu punya kantor lawyer sendiri atau memang ikut tim atau gimana? Saya saat ini masih ikut tim Mbak. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh bantuan gitu kan, di kantor mana gitu atau di LBH mana, kita langsung meluncur Pak. Gitu. Mantap tuh. Betawi punya lembaga bantuan hukum. Oh ya, kembali ke Bang Abdullah. Ini kan banyak sekali ya kejadian yang di Jakarta ini ya, itu mungkin udah jadi rahasia publik gitu ya. Orang udah pada tahu soal kayak gini nih, ada lahan kosong nih. Kadang-kala saya sering lewat, ada yang nguasain orang tertentu, yang jagain orang tertentu gitu, atau ormas tertentu. Itu sebenarnya tuh tanahnya itu gimana sih, Bang Abdullah? Kalau pengen tahu? Ya biasa, kalau tanah sengketa itu kan yang repot itu kalau ada yang menduduki. Kalau prosesnya para pihak tanpa ada pendudukan itu lebih enak gitu ketimbang ada oknum-oknum kan biasanya itu. Nah itu biasanya pemodal gitu yang begitu. Sampai istilah atau adu fisik lah antar warga dengan oknum-oknum yang menduduki itu tempat. Iya, karena nilainya gede biasanya. Nilainya gede. Itu kalau masuk ke perkara gitu, misalnya sampai ke persidangan itu ngangkatnya itu harus gimana itu? Ya bisa dilihat dari kronologisnya dulu. Kronologis sejarah itu tanah. Iya, riwayatnya. Jadi pengadilan nggak sembarang nerima perkara juga Ji.
Kalau orang main ngaku-ngaku tanah kita nggak punya legal standing kan repot juga. Legal standingnya itu bentuk apa tuh misalnya? Kedudukan hukumnya Ji. Kedudukan hukum. Posisinya ente tuh apa? Pemilik, nyewa atau apa? Kan nggak lucu kalau orang nyewa ngaku-ngaku punyanya. Misalnya nih, saya pemilik sebidang tanah di situ. Terus diakuin ini sama orang. Nah, syarat saya untuk apa sih? Membuktikan ini tanah gue loh. Ya ente bisa tunjukin alas haknya yang ente punya. Alat sakti. Alas hak. Alas hak. Alas hak. Artinya Kayak dokumen. dokumen, kayak ente punya misalnya giri, perponding, sertifikat. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau misalnya nih gue mau naikin nih, gue mau membela hak gue nih, gue punya modal girik doang nih. Iya. Itu bisa. Bisa Ji. Bisa saudara, misalnya antum punya sebidang tanah yang memang kiranya itu dikuasain sama orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, sementara antum itu punya alas hak tadi bilang ya. Iya. Alas haknya itu berupa girik, bisa tuh. Artinya kita gugat ya atau? Iya. Kita gugat, bisa tuh melalui tuh LBH-nya Betawi itu. Tenang aja, jangan takut. Kita ada LBH di Betawinya, jangan takut. Selagi itu prosesnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tentunya ya. Benar. Aduh, jadi paham saya dah nih. Kali aja ntar tanah yang sepengki saya mau suratin. Bisa juga Ji, bisa Ji. Kita suratin jual beli Ji. Iya kan sepengki. Iya sepengki. Jual tanah sepengki. Oh jadi gitu ya. Karena emang banyak sekali kejadian gitu ya, kayak wakaf kuburan jadi diaku-aku, banyak tuh begitu. Banyak. Wakaf kuburan, tanah kuburannya jadi garasinya tuh orang. Banyak yang begitu tuh. Sampai wakaf masjid Wakaf masjid. dikuasain. Nah itu menarik nih. Kita jangan sampai buta-buta banget soal-soal begini. Apalagi zaman sekarang banyak sekali mafia-mafia tanah ya. Betul. Jadi sekiranya yang pada mau konsultasi atau gimana, lu jangan takut-takut, hubungin aja dah lembaga bantuan hukum orang-orang Betawi ini. Insya Allah orang-orang Betawi ini amanah, karena Betawi itu terkenal dengan religiusnya ya. Iya. Insya Allah amanah kalau yang dipegang orang Betawi. Ngubernya gampang, dia mau kemana sih? Iya. Emang ari-arinya dipendem di situ. Iya, benar. Ada kayak begitu. Nggak dilempar di kali Ji ya. Yang nggak dilempar di kali, jadi jangan takut. Emang ari-arinya dipendem di situ, jadi nggak bakalan kabur kemana-mana. Udah, insya Allah pasti beres. Oke, ini pembicaraan makin menarik ya, karena makin malam juga makin asik diskusi kita ini. Saya mau bertanya nih, pernah nggak ada tuh ormas lah, misalnya ormas Betawi dah gitu yang minta artinya minta bantuan hukum dari LBH-nya Betawi. Bang Musli, pernah nggak gitu? Kalau saat ini sih biasanya itu juga ormas punya badan hukum sendiri gitu ya. Badan hukum sendiri. Jadi kalau pengalaman saya sih belum ada ormas yang minta bantuan hukum ke kita gitu. Palingan saya itu nerima masyarakat aja. Nerima masyarakat yang butuh bantuan hukum, yang buta hukum, nah itu kita dampingin gitu. Oh jadi artinya lebih cenderung ke edukasi hukum ya, ke buat warga-warga yang nggak ngerti gitu. Iya betul. Bukan cuma kita edukasi, kita dampingin juga sampai Didampingin juga. Betul, sampai sejauh mana prosesnya sampai finish lah, selesai lah. Sampai kelar lah, sampai ada putusan gitu ya. Betul. Termasuk perceraian. Termasuk perceraian. Jangan pada bicara dah, jangan pada bicara. Ribet ngurusinnya, udah akur-akur aja. Aduh, termasuk perceraian itu ada juga. Jadi sebenarnya saya ini salah satu bermitra dengan beberapa KUA gitu kan. Di KUA ini saya sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Jadi untuk mencegah perceraian, makanya saya sudah beberapa kali juga dapat tawaran untuk perkara perceraian. Itu hati nurani saya nolak ya. gitu. Walaupun sebenarnya ada undang-undang yang mengatur tersebut membolehkan. Cuman hati nurani nih yang rasanya saya sendiri
sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Jangan sampai orang bercerai Jangan gitu ya. sampai orang bercerai gitu. Gitu. Emang ribet kalau soal perceraian dah. Suatu pekerjaan dibenci sama Allah itu kan ya bercerai ya. Tapi halal, Ji. Tapi halal. Tapi ya lah. Peribahasa kata kalau kita beli barang kalau emang masih bisa dibenerin benerin. Benar, Kalau udah nggak benar, bisa benar. dibenerin ganti yang baru. Tapi kalau bisa mas saudara jangan ada yang pada bercerai ya. Ya makanya begitu Pak. Jadi sebelum muda-mudi ini ke pelaminan, untuk di pelaminan itu biasanya ikut dulu tuh bimbingan perkawinan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penyuluhannya ada di KUA tuh ya. Pranikah ini, Ji. Pranikah. Iya betul Pranikah. pranikah. Jadi Zaman sekarang ya, zaman dulu nggak ada, Ji. Ya? Zaman dulu nggak ada. mungkin kalau zaman dulu kan yakinnya kuat. Anu bang, apa artinya nikah gua niat ibadah. Insya Allah kagak goyang. Makanya orang-orang Nggak dulu goyah apa nggak goyang, Ji? nggak goyang, maksudnya nggak goyah gitu. Nggak goyah. Nggak goyah. Ngelihat yang lain nggak goyah. Keren nggak goyang nggak jadi, Ji. Mungkin kalau zaman sekarang banyak sekali tontonan yang jadi tuntunan, makanya adalah tuh dibikin penyuluhan pranikah gitu. Betul. Itu sangat bagus sampai dapat sertifikat kan tuh ya. Iya betul. Sekarang mah diatur banget lah. Karena apa? Demi apa sih? Menjaga kelestarian orang-orang yang pada nikah. BP7 tuh ya? BP4 BP7 sih. BP4 ya. BP4 ya. Kalau BP7 bapak pergi pulang, bapak pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Beli rumahnya juga RSSSSSS gitu, Ji. Sangat sederhana, selonjoran saja sangat sulit Iya. sekali. Baik itu Bang Abdullah ya. Oke, kalau menurut Bang Abdullah nih ya, ormas itu di mata hukum gimana sih? Iya sah, karena ormas itu kan sebagai lembaga kontrol gitu, Ji. Lembaga Kontrol kontrol. sosial, Ji. Sosial kontrol gitu, Ji. Tapi banyak sekali sekarang ormas-ormas yang cenderung lepas kontrol kalau saya perhatikan mah. Iya, oknum itu ada di mana-mana, Ji. Oknum, Jangan kan cuma di ormas, Ji. Iya. Di instansi-instansi negara yang resmi aja ada aja kan, Ji. Makanya KPK kan sering banget tuh bagi-bagi rompi buat mereka. Iya. Iya. Rompi oren ya. Iya. Nah, jadi artinya terkait ormas itu yang ormas ini begini, ormas itu begitu, itu oknum. Itu oknumnya, bukan ormasnya. Saya juga sering nemuin ya. Saya kan selaku ketua RT nih ya. Kadang kala ada tuh ormas nggak koordinasi lagi. Tahu-tahu yang usaha-usaha di lingkungan saya tuh didatengin dikasih proposal gini. Sementara di lingkungan saya kasih aturan. Kalau ada ormas yang datang nggak ada stempel saya, nggak ada stempel RT dan tanda tangan saya, tolong suruh ke rumah saya dulu. Iya Pak RT ya? Iya, karena apa? Saya pengen tahu juga itu proposal tujuannya untuk apa. Jangan sampai orang nyumbang sia-sia. Karena kan kita nggak tahu nih ormas bener-bener punya kegiatan apa enggak. Karena banyak oknum yang mengatasnamakan ormas nih. Jadi gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Gara-gara oknum yang sedikit ngerusak semuanya gitu. Jadi makanya saya ketatin kayak begitu, Bib. Iya benar. Lu kira-kira saya salah nggak kalau gitu tuh, Bib? Di mata hukum? Enggak salah. Kan ente kan yang punya wewenang, teritori kan ente kewenangannya di situ, Ji. Jadi banyak sekali yang kayak begitu. Jadi masa gue di sini presidennya kalah sama ormas. Tujuan saya itu hanya untuk melindungi warga saya yang sedang usaha dari oknum-oknum ormas yang bawa proposal, jadi kayak calon proposal. Emang hidupnya gitu kali, Ji, Ji. Dari proposal ke proposal, Ji. Dari proposal ke proposal. Proposal. Nah, mudah-mudahan ya kita orang-orang Betawi nggak ada yang hidupnya dari proposal ke proposal, tapi kita bener-bener punya usaha yang mantep. Gitu. Oke. Kiranya nih pada podcast kali ini di Betawi Bacot soal Betawi yang terjun di bidang hukum udah kita datangin. Sebenarnya masih banyak Betawi-Betawi yang terjun di bidang hukum. Si A, si B, si C, si D. Cuma alhamdulillah malam hari ini kedatangan beliau-beliau ini. Kalau Bang Muslih ini yang saya tahu tuh aktif di Bang Japar juga ya. Oh iya, salah satu ormas sih. Salah satu Bang Japar, Bangkitnya Jawara pengacara ya. Bu Pahira kalau nggak salah itu ya. Betul, Bu Pahira Idris. Bu Pahira Idris. PDRI di Tuh. DKI Jakarta. Alhamdulillah beliau aktif
selaku anggota Saya wakil direktur LBH Bang Japarnya. wakil direktur LBH Bang Japar. Hormat saya, Bang. Jadi Betawi itu nggak cuma insinyur ya, ada Nggak cuma direktur isinya, juga. Wakil direktur. Bangga Betawi. Bangga Betawi tuh. Apa? Jadi sekarang ente nggak bisa ngeremehin orang Betawi. Orang Betawi itu udah, masya Allah, karena Betawi itu low profile, jadi nggak kelihatan. Gitu, alhamdulillah. Benar. Nggak kelihatan. Sampai saya saking low profile, saya nggak pakai gigi emas. Oh iya benar Ji. Bukannya apa-apa kalau saya pakai gigi emas, ntar orang ada yang nanya, tempat podcastnya Betawi Bacot mana sih, saya jadi sombong. Sono. Jadi begitu. Oke saudara-saudara ya, kiranya cukup nih podcast pada malam hari ini yang kita telah mengundang Betawi-Betawi yang pakar di bidang hukum. Udah kita buktiin. Jadi udah jangan pernah menganggap itu Betawi itu paling banter ya, tukang tidur, tukang ini, jangan. Sekarang Betawi itu udah maju, visioner. Tuh, udah keren banget pokoknya. Cuma karena low profile jadi tidak kelihatan, tidak tampak. Karena apa istilah kata tuh, Betawi secara itu adalah religius. Kedua, dia menggunakan ilmu padi. Makin berisi makin merendah. Tapi jangan coba-coba colek, ente jual aneh beli. Borong Ji. Iya, kita borong. Seri aja ogah. Betawi. Ya, intinya mah tetap pantengin terus podcast Betawi Bacot. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita dapetin dari obrolan-obrolan kita. Karena Betawi Bacot itu tampil beda dengan yang lain. Oke, semuanya semoga pada sehat semua. Salam silaturahmi. Batang padi sebut jerami, jerami dijemur di atas pengki. Kita orang Betawi kudu rajin silaturahmi agar panjang umur dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota kita. La. Bukan punya fo fa fa.